Salam budaya, salam sejahtera, rahayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan kandangan teman vlog, channel Bolo Dewe, channel arek Kediri Raya. Oke sahabat YouTube, sahabat subscriber semua, tidak lupa saya ucapkan salam panganjali umat, Om Swastiastu. Dan kali ini saya berada di Dusun Bakalan, Desa Mancu, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan saya akan mereview usaha dari seorang warga Hindu yang berencana mendirikan sebuah pelinggih Padmasana sekaligus pelinggih rong telu yang menjadi merajan keluarga. Dan ini sudah dimulai lur, bagaimana tahapan-tahapan dari proses pembuatan Padmasana. Ini diukir ya lur, ini diukir sendiri, artinya bukan dari hasil cetakan. Ukiran tangan ini langsung ya lur. Apa yang ngarani ya? Ini bisa kita lihat sebuah karya yang sangat luar biasa. Ini bagian-bagian dari Padmasana ya lur, ini bisa kita lihat. Halo kambing, ini ada kambing. Untuk nyokot. Pip. Ini loh, bagian bawah dari Padmasananya bisa kita lihat. Sini ukiran naga yang lagi nggak sih Nah, ini bagian depan, ini leher naga ya loh. Dan di atasnya ini adalah karang gajah. Orang sampai jikol ya. Nah ini bagian naganya. Ini loh ditumpuk. Ini hasil kreativitas warga lokal Kediri sini loh. Ini kini ngarani dia apa lek? Diukir ta? Diukir tapi menggunakan semen basah, bukan ditata apa jenenge? Oh pahat ya, iki ukiran ya. Jadi ini semen basah itu loh, terus diukir seperti ini. Luar biasa loh, karya warga negara Bakalan ini, Kabupaten Kediri. Jadi ini tidak dipahat, jadi diukir. Ini bagian yang kedua, ini sab kedua dari Padmasana ini. Ini ada Garuda yang paling atas itu di kursi Padma itu, yang di belakang itu. Sepertinya ini sudah hampir selesai, tinggal mendirikan dan mempercantik ya lur. Ini masih dalam bentuk kasar saja, jadi belum sepenuhnya jadi. Belum, ini tampak dari depan, cuman kepalanya itu masih ada di bawah itu. Nah, ini bagian-bagian lain dari ini Garuda Wisnu Kencana. Tapi saya menghadap ke sana ya loh, tidak terlihat. Ini iki panglurah barang ta lek? Lah iki apa iki? Oh, ini bagian dari orang tiga. Kalau kata balik orang telu. Oh, itu orang telu ya? Iya, bagi kandangan. Ini bagian dari lamak orang tiga.
Jadi cukup besar ya lur ukuran padmasananya ini. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol dengan Pak Mardiono selaku undagi lokal Kediri. Nah ini adalah pelinggih rong telunya yang masih dalam kondisi sangat sederhana, menunggu untuk ini loh, menunggu ini sampai selesai. Nah, ini dan rencana untuk mendirikan pelinggih ini di sini lor ya, di pekarangan ini. Sebuah perkembangan yang luar biasa dari umat kita di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri ini, yang sudah mulai mempunyai progres keseradaban yang sangat luar biasa, yang begitu menjunjung budaya dan tradisi leluhur kita, dibuktikan dengan usaha-usaha seperti ini. Oh, luar biasa lur. Oh, ini ternyata ini untuk orang telu lur ini, dan itu untuk padmasananya. Oke lur, kita coba ngobrol-ngobrol dengan Pak Mardiono. Mungkin beliau apakah ini hanya untuk pribadi, apakah juga menerima pesanan-pesanan seperti ini untuk umat yang membutuhkan. Coba nanti kita ngobrol dengan Pak Mardiono selaku undagi lokal di Kediri ini. Oke, kita ngobrol dulu dengan Pak Mardiononya ini. Om Swastiastu, Pak Mardiono. Ini rencana untuk pembuatan pelinggih ini apakah sudah lama? Apakah ini sebuah pesanan apa untuk pribadi, Pak Mardiono? Ya, kita juga melayani untuk pesanan. Bagi siapa yang pesan itu bisa pesan di sini. Cuma masalah harga itu tergantung permintaan. Jadi ada yang maksudnya ukir full itu harganya sudah lain, terus semi itu juga Sudah lain gitu. Ya kita biar gimana ya, kalau kita selalu mengambil padma itu dari Bali, saya kira transportasinya pun juga mahal. Kadang-kadang nyampe sini itu kadang-kadang ya kalau supirnya ndak sabar itu ya bisa pecah-pecah itu. Ya selain dari itu kita belajar ya, ini masih belajar biar umat kita tidak terlalu keberatan. Jadi memang sangat didukung oleh umat sini, yang umat di Bakalan ini, yang kurang lebihnya 50 kakak ya. Ini sangat mendukung. Jadi bagi saya pengalaman yang tersendiri ya. Saya terima kasih pada Ida Begawan Yoga Wiswa telah mewinten saya sebagai undagi. Oh ya. Memang sudah diwinten Pak? Ya, diwinten oleh Ida Begawan Yoga Wiswa dari Singaraja, tepatnya di Gunung Batur. Jadi disinilah Kori kalau nggak salah. Disinilah saya satu ya, sambil ya ekonomi ya, kita bisa menggali ekonomi melalui ini. Yang kedua ada kebanggaan tersendiri, di mana hasil buatan saya sampai kapanpun itu akan selalu diingat oleh umat gitu. Oke. Berarti ini sebuah hal yang sangat luar biasa dari Pak Mardiono nih. Dari awal sampai hari ini sudah berapa tahun untuk belajar mengukir ini, Pak Mardiono? Ya mulai 2014 ya. Ya. Jadi awal-awal mendirikan Pura Tirta Amertaloka itu, terus sampai pura
di Bakalan Dharma Kerti itu juga, itu kan Pak Iya, Mardiono iya, meetingnya. Itu. Berarti dari awal dari situ ya? Iya. Dari awal itu malah di Dusun Kuaringan itu. Oh, di Kuaringan malahnya. Ya, Pura Dharma Bakti. Oh, Dharma Bakti itu ya. Lalu di Bakalan juga setelah itu orang tahu, akhirnya disuruh bikin Candi Gelung di Selumbung. Lalu di daerah Jombang, Tegalrejo itu bikin Padma juga, sampai ke Wonosalam itu pesen Kabupaten kesini, Jombang ya. Juga di Ngepeh itu bikin Candi Balai Kulkul. iya. Dan terutama yang saya lihat sendiri kan di Pura Besar, di Pura Tirta Mertaloka itu ya. Ya, Itu hasil karya, ya. bisa dibilang arsiteknya ini Pak Mardiono ini. Walaupun tidak sepenuhnya, tapi bisa dibilang 50% sampai 70% beliau ini arsiteknya. Jadi sebuah hal yang luar biasa, tanpa kita sadari ternyata di Kediri ini, khususnya di Bakalan ini, ternyata memunculkan undagi yang tidak kita sadari. Dengan adanya pembangunan pura ini, bakat itu kemudian muncul. Ini satu contoh, salah satunya Pak Mardiono ini. Ya, munculnya bakat itu ya bukan karena kita gimana ya. Jadi memang seakan-akan ada tuntutan di situ gitu. Begitu ya? Terhimpit. Pertama itu memang terhimpit ekonomi. Akhirnya inisiatif di hati itu ada. Gini, gimana kalau saya belajar mengukir? Dan pesan satu dari Ida Begawan sampai sekarang itu memang saya pegang. Jadi orang jangan pernah takut salah, asalkan tidak melanggar hukum. Wong salah membuat karya itu tidak akan pernah dihukum. Nah itu akhirnya disitulah saya mempunyai ketekatan untuk belajar membuat Padmasana ini. Dan saya Astenggara biar cepat naik gitu, akhirnya diwintenlah pewintenan Undagi. Itulah memang menurut sejarah, untuk siapa saja yang membuat Padma, karena itu adalah wujud dari keyakinan umat Hindu, di situ memang harus diwinten Undagi. Jadi tidak semua orang itu diperbolehkan membuat tempat suci kalau belum diwinten. Gitu ya. Itu Mungkin saran dan etikanya sarana ya dari Begawan dan sebagai Undagi. Beliau juga arsitektur Undagi, Ida Begawan. Jadi akhirnya menciptakanlah sebagai generasi penerusnya yang ada di Jawa ini. Jadi tujuan pertama biar umat di Jawa ini tidak sulit-sulit mencari Padmasana atau belinggih dari Bali. Itu intinya itu. Karya sendiri nanti ya memang saya rasakan di setiap saya membuat Padmasana, memang saya menganjurkan pada umat setempat. Kan kadang-kadang disuruh borong, saya tidak mau ya. Itu karena apa? Tujuan saya biar umat yang memiliki itu merasa memiliki gitu loh. Jadi merasa mempunyai tanggung jawab dengan susah payah membangun bersama umat, guyup itu ada kelebihan tersendiri daripada saya borong. Kan umat seakan-akan hanya mengeluarkan uang. Betul. Hanya mengeluarkan uang, jadi tidak ada rasa istilah Jawa itu handar bei ya, memiliki itu tanggung jawab penuh bahwa di situ dia juga ikut sengsara membuat itu, akhirnya dia tersentuh lah hatinya gitu loh, merasa mengeluarkan ya, berkarya lah istilahnya itu. Itu berkarya sendiri di situ, dalam hatinya pasti mempunyai merasa memiliki tersendiri lah itu. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Mardiono. Sedikit bincang-bincang dari kita, mungkin sangat
bisa memberi manfaat ya untuk saudara sedulur dan semeton yang ada di Kediri ini khususnya, di mana di kandang ini tanpa disadari setelah pembangunan pura-pura yang ada ini, yang dulunya diarsiteki oleh orang Bali, sekarang mampu melahirkan undagi lokal, undagi ya bahasanya. Nah, ini dari ini adalah termasuk bentuk-bentuk karya beliau yang ini masih bisa dibilang 50% ya lur, karena Oke, terima kasih, mungkin ini bisa bermanfaat. Terima kasih Pak Mardiono. Om Swastiastu. Nah, ini sebuah karya beliau. Jadi untuk diketahui, sejak 2014 itu beliau sudah mendirikan Padma yang cukup banyak ya lur. Pelinggih dari Panglurah sampai Padma sana di pura-pura kecil itu sudah di berbagai tempat. Oke, terima kasih sudah menonton. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya.